Slide selanjutnya menjelaskan hal yang hampir serupa pada slide sebelumnya, yaitu menabrak sebuah mobil. Ketika mobil truk tersebut menabrak mobil, tangga tersebut akan terpental karena tangga tersebut cenderung mempertahankan posisinya yang diam. Ketika truk menabrak mobil, maka terjadi rem secara tiba-tiba, maka tangga tersebut terpental keluar. Hal tersebut juga terjadi pada gambar ketiga berikut ini, di mana seorang pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan konstan. Ketika sepeda motor tersebut menabrak sebuah tembok, maka terjadi perubahan kecepatan, sehingga untuk mempertahankan posisinya, orang yang di dalam sepeda motor tersebut terpental keluar. Selanjutnya adalah hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton hanya berlaku untuk sistem dengan massa yang konstan atau tetap. Variabel massa dapat dikeluarkan dari operator diferensial hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton berbicara tentang momentum benda yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat ditulis sama dengan sigma F M dikali A, di mana A sama dengan dV per dt, sehingga dapat dituliskan bahwa hukum 2 Newton secara matematis dituliskan sigma F sama dengan M dikali dV per dt. Sigma F sama dengan M dikali dV per dt, di mana dV per dt adalah kecepatan. A sama dengan dV per dt, dV sama dengan A per dt. Ruas kanan dan ruas kiri diintegralkan sehingga memperoleh Vt sama dengan saya salah menurunkan rumus. A sama dengan dV per dt, ADT sama dengan dV. Ruas kanan dan ruas kiri itu dilakukan pengintegralan sehingga memperoleh AT sama dengan VT dikurang V0. V0 pindah ke ruas kiri sehingga memperoleh VT sama dengan V0 ditambah AT. AT sama dengan VT kurang V0. T sama dengan VT kurang V0 dibagi A. Secara matematis, hukum 2 Newton dapat ditulis dengan sigma F sama dengan M dV per dt sama dengan M kali A. M dV per dt sama dengan M kali A, di mana M pada ruas kiri saling meniadakan M dengan ruas kanan, sehingga diperoleh dV per dt sama dengan A. dV sama dengan A dikali dt. Ruas kanan dan ruas kiri diintegralkan sehingga memperoleh Vt dikurang V0 sama dengan AT, sehingga diperoleh secara matematis T sama dengan Vt dikurang V0 dibagi A. Jika diketahui persamaan Xt sama dengan Vt kuadrat per 2A dikurang 1/2A V0 kuadrat. Untuk memperoleh persamaan kecepatan, maka persamaan Xt tersebut diturunkan sebanyak 1 kali, sehingga memperoleh persamaan Vt sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah 2AXT. Dan untuk memperoleh persamaan AT atau percepatan, persamaan Vt diferensialkan sebanyak 1 kali, sehingga memperoleh percepatan dengan nilai Vt dikurang V0 sama dengan T, atau delta V dibagi T.
Ya, selanjutnya ialah bagian dari hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbicara tentang gaya yang diberikan pada suatu benda, sehingga benda tersebut memberikan reaksi dengan besar gaya yang sama besarnya yang sama dengan gaya aksi yang diberikan kepada benda tersebut, namun arahnya berlawanan. Contoh dari aplikasi dari hukum 3 Newton adalah pada gambar pertama, di mana sebuah bisbol yang dipukul dengan tongkat bisbol. Tongkat bisbol memberikan aksi pada bisbol, dan bola bisbol tersebut berpindah sebagai bentuk reaksi yang diberikan tongkat kepada bola bisbol tersebut, namun arahnya berlawanan dengan tongkat bisbol. Hal yang sama juga dapat kita lihat pada gambar 2, di mana seekor monyet diikat dengan 2 tali. Tangan kanan dan tangan kiri monyet tersebut diikat dan ditarik dengan gaya tertentu. Gaya tegangan pada tali merupakan suatu reaksi terhadap tali yang ditarik dengan berlawanan arah dengan gaya tegangan tali tersebut. Baiklah, di sini kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan hukum gerak Newton. Yaitu soal pertama, yaitu soal UN pada tahun 2011-2012 pakai D21. Agar gaya normal yang bekerja pada balok sebesar 20 Newton, maka besar dan arah gaya luar yang bekerja pada balok tersebut adalah, dari gambar dapat kita tahu bahwa sebuah balok yang bekerja yang berada pada sebuah bidang datar dengan gaya tarik bumi 50 Newton bekerja gaya normal sebesar 20 Newton. Yang kita tahu adalah gaya normal selalu berlawanan arah dengan gaya tarik bumi khusus untuk bidang datar. Nah, untuk mencari solusi dari soal nomor 1 ini tersebut, kita gunakan hukum 1 Newton. Dari soal nomor 1 dapat kita peroleh beberapa informasi. Yang pertama, arah gaya yang bekerja pada balok tersebut, gaya normal sebesar 20 Newton dan gaya tarik bumi sebesar 50 Newton. Yang ditanya adalah gaya dan arahnya. Maka kita gunakan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui, kita harus mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Yang pertama adalah gaya normal ditambah dengan minus gaya gravitasi. Tanda minus di sini menandakan bahwa gaya gravitasi selalu berlawanan arah dengan gaya normal, dan dijumlah dengan gaya luar yang bekerja pada balok tersebut sama dengan 0. Maka diperoleh matematisnya dengan N kurang W dikurang F sama dengan 0. N dan W berpindah ke ruas kanan sehingga memperoleh besar F sama dengan N kurang W, di mana N sama dengan 20 Newton dan W sama dengan 50. F sama dengan 20 dikurang 50. F sama dengan min 30. Tanda min pada F tersebut menandakan bahwa gaya mengarah ke bawah.